Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat berjumpa dengan saya Ibu Sri Murianti, pengasuh bimbingan dan konseling. Di sini anak-anak saya akan menyampaikan yaitu tentang bimbingan belajar teratur dan optimal. Nah, jadi karena kita jadi siswa yang baru saja masuk, makanya tentang belajar itu saya sampaikan lebih awal. Apa tahu belajar itu? Siapa yang sudah tahu anak-anak? Kalau belum, akan saya sampaikan yaitu belajar adalah proses yang dilakukan seseorang agar dapat mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Jadi proses belajar itu suatu proses yang belum diketahui agar kita bisa mengetahui. Makanya kita proses sinau piye to ben iso. Nah, itu kita harus melakukan belajar dengan proses yang tekun. Di sini anak-anak, karena kita jadi siswa, kita memang harus belajar dengan rajin dan tekun dan dan semangat. Nggak usah mikir corona, covid, pokoknya yang penting kita menyesuaikan protokol kesehatan kalau bepergian, dan kita di rumah mulailah kita belajar dengan tekun. Nah, kalau belajar kita sudah tahu, nah itu proses dengan kita proses yang dilakukan hal-hal yang belum diketahui menjadi tahu. Sekarang bagaimana proses itu biar kita itu lancar dan sukses, yaitu dengan teratur dan optimal. Bagaimana istilah teratur dan optimal? Nah, di sini dalam bimbingan teratur dan optimal itu kita mengikuti kegiatan belajar guru berupa teori, praktek sendiri ataupun kelompok. Jadi di sini boleh belajar sendiri. Misalnya kita wis dong mau nang sekolah diterangke wis dong dia jajal matematika. Matematika yang penuh dengan rumus-rumus, kita harus mencatat dengan teliti, yang hal-hal yang penting itu digarisbawahi dengan tinta merah biar kita mudah belajar. Itu dengan kita berlatih. Nah, teratur kita ya juga dengan misalnya 1 minggu 2 kali pelajaran matematika. Kita setelah pelajaran matematika di sekolah ya kita teratur dengan dengan mengulangi apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru matematika yang tadi memberikan rumus. Terus yang lain lagi misalnya olahraga, kita mengikuti teorinya olahraga, misalnya voli. Piye to carane nampak voli iki ben bener, ben ora meleset. Nah, kita juga berlatih itu kan olahraga. Tadi selain matematika, olahraga, agama misalnya ya. Kalau agama itu kalau kita nggak berlatih, misalnya sholat saja. Bapak Ibu guru yang sudah menerangkan tentang sholat, piye to carane sholat iki? Oh, nganggo wudu sikit. Setelah wudu, kita baru ke musola atau di rumah memulai sholat. Nah, berlatih. Dulu belum bisa membaca surat-suratan, bisanya baru Al-Fatihah. Makanya kita juga harus berlatih, yaitu surat-suratan yang dari An-Nas, Al-Alaq sampai Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu namanya sudah berlatih. Nah, kalau dengan optimal kita ya harus harus menyesuaikan yang optimal mungkin. Kita belajar sungguh-sungguh dan awak dhewe iki supaya iso piye, ya meringkas. Tadi sudah saya bilang paling enggak ada tinta merah yang barang-barang yang tulisan yang penting, pelajaran yang penting. Di sini akan saya sampaikan
suatu peristiwa atau kisah nang omah ki ora tau sinau, orang tuanya juga nggak pernah melihat belajar, tetapi kok nilainya bagus di sekolah. Nah, teman-temannya ada yang tanya, nang omah sinau apa ya? Ternyata tidak. Setelah ditelusuri apa? Ternyata anak itu kalau di sekolah, di kelas belajar itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, teorinya, prakteknya, dan lain sebagainya. Gatekke, nek wong biyen ki lek ngomong muni gatekke guru. Akhirnya terngiang-ngiang di rumah, piye toh gurune mau mulang, misalnya Fatihah, guru agama, oh bacaannya seperti itu. Misalnya olahraga tadi, oh caranya pegang bola seperti itu. Misalnya matematika, oh rumusnya seperti itu. Nah itu teringat, akhirnya bisa mengerjakan dan nilainya bagus. Itu suatu kisah. Tapi kalau ada anak yang ngrungokke ning ora dong terima latihan di rumah, boleh saja. Asal kita tidak sudah mengeterapkan teori yang optimal tadi. Terus yang perlu diperhatikan di sini, anak-anak kalau di kelas itu Pak Guru atau Bu Guru mengajar itu ada 3. Yang pertama mendengarkan, ngrungokke apa sing diulangke Bapak Ibu guru, dirungokke. Nek wis dirungokke, terus yang kedua melihat dengan baik, ngrungokke ngrungokke. Nah, kok nek wis ngrungokke krungu dong. Ngrungokke ya wis jelas, kita terus membaca artinya membaca teorinya atau membaca situasinya. Ngono kuwi carane, ngono kuwi le arep ajar misalnya rumus matematika, ngono kuwi le ajar praktek olahraga. Kira-kira seperti itu anak-anak dari bimbingan, yaitu belajar teratur dan optimal. Sudah jelas bukan? Atau siapa yang belum jelas? Kalau sudah bisa bertemu di kelas, kita bisa tanya. Sekian saja. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.